Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Thomas, realistis atau kurang iman. Bacaan Alkitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada di posisi di mana kita harus memilih antara bersikap realistis atau tetap percaya? Dunia ini sering mengajarkan kita untuk bersikap logis, berhati-hati, dan tidak mudah percaya. Bahkan dalam banyak situasi, sikap skeptis dianggap sebagai tanda kecerdasan. Namun, di sisi lain, iman menuntut sesuatu yang berbeda. Percaya sekalipun tidak semua hal bisa dijelaskan. Di tengah ketegangan ini, saudara, muncul satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Apakah seseorang yang mempertanyakan adalah orang yang realistis atau justru orang yang kurang iman? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat sosok Thomas dalam Alkitab. Ia sering dikenang dengan satu label, si peragu. Namun, benarkah Thomas hanya seorang yang kurang iman? Ataukah ia sebenarnya seorang yang jujur, realistis, dan berani mengungkapkan pergumulannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari saya ajak kita untuk menelusuri jejak hidup Thomas dalam Injil Yohanes. Yang pertama dalam Yohanes 11 ayat 16. Ketika Yesus hendak kembali ke Yudea setelah Lazarus meninggal, para murid merasa takut karena situasinya sangat berbahaya. Orang-orang Yahudi baru saja mencoba membunuh Yesus. Dalam konteks ini Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara, pernyataan ini menunjukkan sisi Thomas yang jarang dibahas. Ia bukan sekadar peragu, saudara, tetapi juga seorang yang memiliki keberanian dan loyalitas. Ia melihat risiko dengan jelas. Ia realistis tentang bahaya yang ada. Namun ia tetap memilih untuk ikut bersama Yesus. Bahkan jika itu berarti kematian. Di sini kita melihat bahwa Thomas bukan orang yang dangkal, saudara. Ia berpikir, mempertimbangkan, dan memahami setiap konsekuensi. Ia realistis, tetapi tetap setia. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 5, ketika Yesus berbicara tentang jalan menuju Bapa, Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Sekali lagi, Thomas menunjukkan kejujurannya. Dia tidak berpura-pura mengerti. Dia tidak mengikuti arus hanya karena yang lain itu diam. Dia berani mengajukan pertanyaan yang mungkin juga ada di hati murid-murid yang lain. Dan justru melalui pertanyaan Thomas, kita mendapatkan salah satu pernyataan paling penting dari Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa pertanyaan Thomas, mungkin pernyataan ini tidak akan muncul dengan cara yang sama. Saudara, ini memberi kepada kita pelajaran penting. Pertanyaan yang jujur dapat membuka pintu bagi kebenaran yang lebih dalam. Namun, puncak kisah Thomas terdapat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Setelah kebangkitan Yesus, Thomas tidak bersama dengan murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri. Ketika dia mendengarkan kesaksian mereka, dia menolak untuk percaya tanpa bukti yang jelas. Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Disinilah banyak orang mulai menilai Thomas sebagai orang yang kurang iman. Tetapi mari kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah tuntutan Thomas benar-benar tidak masuk akal? Ia telah melihat Yesus mati. Dia tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang sudah final. Maka ketika mendengar bahwa Yesus hidup, dia tidak langsung menerima. Dia ingin memastikan bahwa itu benar. Saudara, bukankah ini juga respons yang sering kita miliki? Ketika menghadapi sesuatu yang luar biasa, kita cenderung berhati-hati. Kita tidak ingin tertipu. Kita ingin kepastian. Biar jelas, saya ilustrasikan begini. Bayangkanlah seseorang yang menerima kabar bahwa seorang teman yang telah dinyatakan meninggal tiba-tiba hidup kembali. Reaksi pertama kemungkinan besar bukanlah kepercayaan, melainkan keraguan. Kita akan bertanya, oh, benarkah? Apa buktinya? Demikian pula saudara dengan Thomas. Dia tidak menolak Yesus, tidak. Dia hanya tidak ingin percaya pada sesuatu yang belum dia yakini kebenarannya. Namun, kisah ini tidak berhenti pada keraguan saudara. 8 hari kemudian, Yesus datang kembali dan secara khusus menemui Thomas. Dia mengundangnya untuk melihat dan bahkan menyentuh lukanya. Ini adalah momen yang sangat penting saudara. Yesus tidak menolak Thomas. Dia tidak mempermalukannya. Dia justru memenuhi kebutuhan Thomas, tetapi sekaligus menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Thomas pun kemudian menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, ini adalah pengakuan iman yang luar biasa dari semua murid. Thomas memberikan salah satu pernyataan paling jelas tentang keilahian Yesus. Menariknya, orang yang paling meragukan justru menjadi orang yang paling tegas dalam pengakuannya. Ini menunjukkan bahwa perjalanan iman yang melalui pergumulan seringkali menghasilkan keyakinan yang lebih dalam. Namun Yesus kemudian berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, pernyataan ini bukan sekadar teguran, tetapi juga undangan. Yesus mengakui iman Thomas, tetapi ia juga mengarahkan kita kepada tingkat iman yang lebih tinggi. Iman yang tidak bergantung pada penglihatan. Maka kembali kepada pertanyaan awal. Thomas itu realistis atau kurang iman? Jawabannya mungkin bukan salah satu, melainkan keduanya dalam proses. Ia realistis dalam melihat kenyataan. Ia jujur dalam mengungkapkan keraguannya. Namun, dia juga dipanggil untuk bertumbuh dalam iman. Dan yang terpenting adalah Thomas tidak berhenti dalam keraguan. Dia bergerak menuju percaya. Saudara-saudara, seringkali kita terlalu cepat menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain dalam soal iman. Kita menganggap bahwa keraguan adalah tanda kegagalan. Padahal dalam banyak kasus keraguan adalah bagian dari perjalanan iman. Yang menjadi masalah bukanlah memiliki pertanyaan, tetapi berhenti mencari jawaban. Yang berbahaya bukanlah bergumul, tetapi menolak untuk melangkah. Thomas mengajarkan kita bahwa iman yang sejati bukanlah iman yang tanpa pertanyaan.
melainkan iman yang tetap mencari Tuhan di tengah pertanyaan. Karena itu, pada akhirnya saya mau mengatakan kepada kita sekalian, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam posisi Thomas, memiliki pertanyaan, pergumulan, atau bahkan keraguan. Jangan takut, Tuhan tidak menjauh dari orang yang mencari dengan jujur. Ia justru mendekat seperti ia mendekati Thomas. Namun pada saat yang sama, marilah kita tidak berhenti pada tuntutan bukti. Biarlah kita belajar untuk melangkah dengan iman, mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Bahkan ketika kita belum melihat semuanya dengan jelas. Kiranya kita dapat berkata, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang yakin. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.